Ya oke, baik, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi gizi pada makanan lokal untuk anak balita menggunakan metode simplex. Ya, kita mulai dengan latar belakang. Untuk latar belakangnya, anak balita adalah singkatan dari bawah yang di bawah umur 5 tahun dan merujuk pada anak-anak yang berusia antara 0 hingga 59 bulan atau sekitar 0 hingga 5 tahun. Masalah gizi pada anak balita seperti stunting dan kekurangan gizi masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki beragam bahan pangan lokal yang bergizi dan mudah didapat, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak orang tua belum tahu bagaimana menyusun menu yang sesuai kebutuhan gizi dan juga yang baik buat anak. Untuk itu, dibutuhkan cara yang praktis dan ilmiah untuk menentukan kombinasi makanan yang tepat. Salah satunya dengan metode simplex, yaitu metode matematis yang bisa membantu mencari kombinasi bahan makanan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi anak secara efisien. Dengan cara ini, kita bisa menyusun menu sehat, terjangkau, dan berbasis potensi pangan lokal. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear dengan mencari solusi optimal melalui literasi berulang, dimulai dari solusi dasar yang layak hingga mencapai solusi optimal. Lebih detailnya, metode simplex digunakan untuk optimasi, di mana metode ini bertujuan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif yang tunduk pada serangkaian kendala linear. Kita akan masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan pemenuhan gizi anak balita dengan bahan pangan lokal. Yang berikut, bagaimana penerapan metode simplex dalam perhitungan kebutuhan gizi anak balita. Yang berikut, berapa jumlah bahan pangan lokal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Di sini kita mencapai tujuan, di mana tujuan yang pertama menentukan kombinasi makanan lokal yang optimal untuk anak balita. Yang kedua, memanfaatkan metode simplex untuk mencari solusi pemenuhan gizi. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan pangan lokal untuk kesehatan anak. Baik, kita akan masuk dalam manfaat, di mana manfaat ini memberikan solusi pemenuhan gizi anak balita dengan bahan lokal dan juga menjadi referensi dalam pemanfaatan metode matematis di bidang gizi dan mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Baik, berikutnya kita akan membahas contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang ibu ingin memenuhi kebutuhan gizi anak balita per hari dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Kebutuhan minimal per hari, karbohidrat 150 gram, protein 20 gram, dan lemak 10 gram. Bahan pangan lokal yang tersedia itu bisa dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Dari tabel tersebut, tentukan kombinasi optimal dari ubi jalar atau X1 dan kacang hijau X2 agar kebutuhan gizi anak balita terpenuhi dengan biaya minimal. Ayo kita membahasnya. Penyelesaian yang pertama itu kita misalkan variabel keputusan. Nah, di sini misalkan X1 sama dengan jumlah 100 gram ubi jalar, X2 sama dengan jumlah 100 gram kacang hijau. Maka model program linearnya adalah min-z sama dengan 2000 X1 ditambah 4000 X2. Kendala 30 X1 ditambah 50 X2 lebih besar sama dengan 150. Itu dari karbohidrat. 2X1 ditambah 9X2 lebih besar sama dengan 20. Dari protein 0,1X1 ditambah 1,5X2 lebih besar sama dengan 10. Dari lemak dengan X1 dan X2 nya itu lebih besar sama dengan 0. Lebih jelasnya lagi bisa lihat pada tabel yang tertera pada slide. Berikutnya itu model tabel simplexnya.
Di sini min Z sama dengan 2000x1 ditambah 4000x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Kendalanya 30x1 ditambah 50x2 kurang s1 sama dengan 150. 2x1 ditambah 9x2 kurang s2 sama dengan 20. 0,1 x1 ditambah 1,5x2 kurang s3 sama dengan 10. Dengan x1, x2, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Tabel simplex awal atau iterasi nolnya itu bisa dilihat pada tabel yang tertera pada slide. Berikutnya itu iterasi 1. Di iterasi 1 ini kita melihat nilai negatif terbesar di Z. Nah, di nilai Z ini nilai negatif yang terbesar itu X2 atau berada pada X2. Jadi pivotnya itu pada X2 karena nilai negatif terbesar di Z. Nah, sekarang kita cari rasio B bagi X2. Karena S1 sama dengan 150 bagi 50 sama dengan 3. S2 20 bagi 9 sama saja dengan 2,22 atau terkecil baris pivot. S3 10 bagi 1,5 sama saja dengan 6,67. Pivot pada baris S2 dan kolom kedua. Lebih jelasnya lagi lihat pada tabel iterasi 1 yang tertera pada slide. Berikutnya itu iterasi 2. Iterasi 2 ini berada pada pivot di X1 karena nilai negatif terbesar di Z. Jadi sekarang kita cari rasio B bagi X1, yaitu S1 sama dengan 38,89 dibagi 18,89 sama saja dengan 2,06. X2 sama dengan 2,22 bagi 0,22 sama saja dengan 10,1. S3 sama dengan 6,67 bagi min 0,23 atau tidak dihitung karena negatif. Jadi pivot di S1 dan X1. Lebih jelasnya lagi lihat pada tabel yang tertera pada slide. Berikut solusi akhir atau optimal di mana X1 sama dengan 2,06 dikali 100 gram sama dengan 206 gram ubi jalar. X2 sama dengan 1765 dikali 100 gram sama dengan 176,5 gram kacang hijau. Nah, untuk biaya minimumnya sama dengan 34.000. Berikut kesimpulan. Metode simplex membantu menentukan kombinasi bahan makanan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita secara optimal. Bahan makanan lokal seperti ubi, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran dapat menjadi solusi pemenuhan gizi anak balita dengan biaya yang lebih murah. Pemanfaatan bahan pangan lokal dapat mendukung upaya peningkatan gizi anak sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.